yang diagonal gitu ya. Yang lurus ini horizontal, vertikal, diagonal, ini diagonal. Nah, ini namanya konstruksi batang gitu ya. Yang disebut sebagai batangnya itu adalah ini gitu ya. Nah, ini adalah batang. Nah, di mana dari konstruksi batang ini ada dua bagian yang paling penting gitu ya, dua unsur yang paling terpenting, yaitu bagian simpul dan sistem garisnya atau batangnya itu sendiri. Jadi simpulnya ini itu ya, simpulnya ini yang menghubungkan antara batang yang satu dengan batang atau istilahnya join gitu ya, atau titik-titik. Nah, ini yang perlu kalian pahami yang pertama. Yang kedua adalah garis sistem. Nah, garis sistemnya itu yang berupa dari batang-batang yang lurus gitu ya. Nah, batang ini tidak selalu, batangnya memang lurus gitu ya. Cuman posisinya atau pemasangan dari konstruksinya itu ada yang horizontal, yang vertikal, yang diagonal, yang satu sama lain pertemuan antar batang gitu ya, atau di setiap ujung batang, ujung dan pangkalnya itu akan bertemu dengan batang yang lain, dan pertemuannya itu gitu ya disebut sebagai titik simpul gitu ya, atau istilahnya simpul gitu ya, yang mana simpul ini titik kumpul dari batang yang satu dengan batang yang lain. Nah, sehingga karena ada beberapa pertemuan gitu ya dari batang yang satu dengan batang yang lain, itu terjadi gaya gitu ya, gaya yang saling apa ya, yang mempunyai dua mempunyai 2 buah gaya gitu ya, antara gaya yang dari batang satu dengan batang yang lainnya yang saling keterkaitan gitu ya, yang besarnya itu sama namun arahnya berlawanan. Selalu konsep di mekanika teknik itu gayanya itu sama gitu ya, arahnya yang berlawanan gitu ya. Sehingga kenapa seperti ini ya, karena memang di dalam konstruksi mau di bangunan, gedung, jembatan, kita buat eh, harus sikap itu ya dia seimbang gitu ya, dalam kondisi seimbang, sehingga dalam kondisi seimbang itu gaya aksi yang terjadi itu harus sama dengan gaya reaksi, yang membedakan hanya arahnya. Nah, yang mana gaya-gaya pada konstruksi batang tersebut itu disebut sebagai gaya-gaya aksial, atau yang terjadi sebagian besarnya adalah gaya-gaya aksial. Yang mana gaya aksial itu ada dua, ada gaya tekan dan ada gaya tarik. Kalau gaya tekan ya berarti dia menekan gitu ya. Misalnya antara batang yang ini gitu ya, yang ini sama yang ini. Nah, ini kan banyak penekanan gitu ya antar batang kini sampai ke simpul, anggap aja ini simpul B gitu ya. Ada juga gaya yang mungkin saling tarik menarik. Nah, ketika di sini ada beban di sini, dia menarik ke sana gitu ya. Atau ketika ada arah horizontal ke sini, dia narik ke sini. Nah, itu disebut sebagai gaya aksial gitu ya, berupa gaya tekan dan gaya menarik. Nah, ini ya. Nah, jadi yang sudah saya sebutkan tadi barusan, jadi secara sederhana dari rangka-rangka batang itu terdiri dari titik simpul dan garis sistem. Nah, titik simpul saya sebutkan tadi itu yang menjadi penghubung atau titik kumpul gitu ya, atau ujung dari sendi antar batang yang satu dengan batang yang lainnya. Kalau misalnya garis sistem itu ya garis yang menghubungkan gitu ya dari semua simpul, nah itu disebut sebagai garis sistem. Nah, ada juga karena kita pembahasannya tidak terlepas dari beban gitu ya, dalam konstruksi itu pasti ada muatannya, gitu. Pasti ada bebannya, macam-macam, ada beban hidup, beban mati, ada beban alam juga gitu ya. Nah, itu pasti terjadi di dalam konstruksi batang tersebut. Ya, sebagian besar kalau konstruksi batang ditemukan pada jembatan gitu ya. Itu, nah kita mungkin langsung ke kasus. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini adalah yang disebut sebagai konstruksi batang. Nah, ini konstruksi batang ya sama lah ya pada jembatan gitu ya. Yang mana yang namanya konstruksi batang, kalau di mekanika teknik di minggu-minggu sebelumnya itu kan kita mengetahui dasar ini tumpuan, gitu ya. Nah, tumpuan ini wajib kalau di mekanika teknik itu wajib kalian paham. Kalau nggak paham tumpuan susah untuk sananya gitu ya. Nah, di konstruksi batang itu ada tambahan 2 unsur lagi gitu ya. Yang pertama adalah batang.
Yang kedua adalah simpul. Jadi kalian harus tahu di sini jumlah simpulnya berapa. Misalnya ini kan simpul 1, simpul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Batangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kenapa kalian harus menghitung jumlah batang dan jumlah rumusan, yang mana dari batang dan simpul tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya si konstruksi dari batang ini dia seimbang atau tidak, kaku atau tidak. Nah, maka dari itu kalau kalian membuat suatu jembatan, itu harus diperhitungkan jumlah dari batangnya dan jumlah dari simpulnya, karena itu akan mempengaruhi dari dari keseimbangan atau kekakuan dari konstruksi batang tersebut. Nah, maka dari itu kalau ada di kompetisi-kompetisi jembatan gitu ya, biasanya yang ikut dari teknik sipil itu mereka memperhitungkan tuh besar dari panjang dari batangnya, beban dari batangnya, jumlah simpulnya, jumlah batang itu diperhitungkan. Karena itu ada perumusannya, sehingga kalau kita tekan dengan beban seberat apapun dia akan kuat ya si jembatan tersebut gitu ya, walaupun itu prototipe. Kalau misalnya kalian sering melihat video-video di YouTube gitu ya mengenai ke konstruksi jembatan gitu ya dari prototipe atau model-model dari mahasiswa, nah itu ada uji cobanya. Nah itu secara teori kita pelajari di sini. Ini juga sama gitu ya, sama intinya ada 5 gitu ya bagian-bagian dari rangka batang atau konstruksi batang yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada batang tepi. Batang tepi itu biasanya di bagian atas dan di bagian bawah. Nah, ini adalah batang tepi. Ini tepi dia yang sebagai pelindung dari beban atas maupun beban bawah. Kalau batang diagonal gitu ya, itu adalah batang yang posisinya memang di dalam bentuk dalam arah diagonal. Ini adalah batang diagonal. Ini diagonal. Istilahnya itu bracing gitu ya. Nah, ini diagonal. Ini juga diagonal, 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 diagonal. Ada batang yang tegak, gitu ya. Batang yang tegak ini itu ya, yang vertikal. Nah, ini tegak. Nah, ada simpul dan ada tumpuan. Kalau simpul ini penghubung antar batang, lingkaran kecil, dan tumpuan. Nah, lagi-lagi tumpuan ini tidak akan terkonstruksi, gitu ya. Konstruksi suatu bangunan dalam memperhitungkan teknik bangunan tersebut gitu ya. Nah, ini adalah tumpuannya. Ini sendi, ini tumpuan roll. Ini sendi, ini tumpuan roll. Ingat ya, kalau roll ini berarti dia ada lingkarannya ini ya. Kalau sendi hanya segitiga. Ini ada lingkarannya ini roll. Nah, itu bagian-bagian penting konsep dasar yang kalian harus tahu gitu ya mengenai bagian-bagian yang ada di rangka batang atau konstruksi dari batang. Nah, kita langsung masuk ke kasus. Namun sebelum ke kasus, nah ini ada konsep tadi yang saya jelaskan di awal. Kalau dari jumlah simpul, reaksi maupun jumlah batang itu akan menentukan bahwasanya konstruksi yang kalian buat itu kaku atau tidak. Istilahnya kalau kaku berarti dia itu seimbang dan kuat gitu ya. Nah, kalau misalnya rangka batang dikatakan kaku, seimbang, kuat, itu menggunakan persamaan 2S negatif B, negatif R sama dengan 0. Yang mana S ini adalah simpul, yang B ini adalah batang, R ini adalah reaksinya. Artinya apa? Simpul itu maksudnya jumlah simpulnya berapa, B itu jumlah batangnya berapa, R ini jumlah reaksi pada konstruksi itu berapa. Kalian hitung sama dengan 0 atau tidak. Kalau sama dengan 0, artinya rangka batang tersebut sudah seimbang atau kaku, gitu ya. Kemudian kalau misalnya kurang dari 0, artinya rangka batangnya dia tidak kaku, gitu ya, tidak seimbang, dia mudah goyang. Kalau lebih besar dari 0, artinya rangka batangnya itu ya melebihi dari sangat kaku gitu ya, sangat kaku sehingga mudah patah gitu ya. Karena saking kakunya dia akan mudah patah ketika ada beban yang begitu tinggi gitu ya. Jadi memang yang baik itu 2S diambil B, diambil R itu sama dengan 0. Nah, ini yang
seharusnya dimiliki gitu ya dari perhitungan konstruksi yang kalian buat. Nah, jumlah reaksi ini artinya adalah reaksi-reaksi yang terjadi pada sama kalau seperti di di gambar yang sebelumnya. Coba ya kita cek. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada berapa reaksi ini? Ini kan ada 3 ya kan? Kenapa 3? Reaksi horizontal dan reaksi vertikal. Kemudian ini namanya di roll itu ada 1 gitu ya. Ada gayanya, ada 1 reaksi di roll dan 2 reaksi di sendi. Berarti jumlah simpulnya berapa? Jumlah simpulnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Jumlah batangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jumlah batangnya 13 ya. 14 ya. 4 ya, sehingga bentar 13 nih. Nah, sehingga tadi dengan menggunakan rumus 2S diambil B, diambil R, dia akan sama dengan 0 atau tidak, ya. Nah, tadi simpulnya ada berapa tadi? 8 ya, betul ya 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2 dikali 8 diambil jumlah batangnya 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 diambil jumlah reaksinya ada 3. 2 kali ini sama dengan 0 ya, betul ya. 2 kali 8 itu 16, diambil 13, diambil 3. Ya, berarti 16 diambil 16 sama dengan 0. Nah, artinya ini dikatakan rangka batang yang ini itu sudah seimbang ya. Nah, itu. Coba kita buktikan di gambar berapa. Ini reaksinya juga sama, ada 3. 2 dari sendi, 1 dari roll. Kita tulis reaksinya sama dengan 3. Jumlah simpulnya 1, 2, 3, 4. Jumlah batangnya 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, berarti rumusnya 2S, diambil B, diambil R. 2 dikali 10, diambil B-nya 17, diambil R-nya 3. Berarti ini 20, diambil 20 sama dengan 0. Artinya konstruksi ini juga sudah kaku atau dikatakan seimbang. Itu cara mengetahui supaya kalian kalau pengen buat jembatan atau konstruksi itu harus memperhatikan jumlah batang dan simpulnya supaya seimbang. Itu perhitungannya tadi ya untuk pembuktiannya. Nah, itu yang pertama. Namun dengan pembuktian ini itu masih belum cukup. Kenapa? Karena kalian harus mengetahui gaya-gaya keseimbangan yang terjadi dalam konstruksi tersebut. Nah, poin 2 ini dikembalikan pada teori-teori dari minggu-minggu yang lalu, teori mekanika teknik dasar, yaitu yang mana kalian harus mengetahui tumpuan itu dengan persyaratan sigma momen sama dengan 0 gitu ya. Kalau tadi tumpuan di A sigma momen sama dengan 0, maka reaksi di B-nya berapa gitu ya. Atau gaya di X-nya bagaimana dan gaya-gaya yang ada di Y-nya itu bagaimana. Artinya secara horizontal bagaimana, secara vertikal bagaimana, kemudian secara momennya bagaimana. Nah, ini adalah sama caranya seperti di pertemuan sebelum-sebelumnya. Kita buktikan ya. Karena ini nggak ada angkanya ya, nggak seru nggak ada angkanya. Nah, ini contoh ya, ada contoh kasus.
Nah ini ada contoh kasus. Nah ini ada suatu konstruksi rangka batang ya. Nah ini coba di sini apa ini pertanyaannya. Rangka batang sederhana berikut dan hitung gaya masing-masing batang serta tentukan gaya tarik dan gaya tekannya. Nah ini ya, kalau kalian ingin menentukan gaya tarik antara tumpuannya ini, itu bagaimana, itu ada beberapa caranya gitu ya. Namanya itu konstruksi gitu ya batang. Kalian harus mengetahui konstruksi batang ini dikatakan seimbang atau tidak, kaku atau tidak, persamaan simpul batang reaksi maupun dari reaksi-reaksi yang terjadinya. Jadi ada dua pembuktian. Nah, kita buktikan yang pertama dengan persamaan diambil B, diambil R. Nah, S-nya berapa di sini? 1, 2, 3, 4. 2 dikali 4, diambil batangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Diambil reaksinya di sini ada 3 ya, karena dari sendi 2, ini dari sendi 2, kemudian dari roll 1, 3. Kali 4 berapa? Dikali ya, 2 dikali 4, 8, diambil 5, diambil 3, nah ini sama dengan 0. Artinya dengan pembuktian pertama, melihat dari jumlah simpul, reaksi, dan batang, konstruksi ini dikatakan seimbang. Namun bagaimana kalau misalnya kita melihat dari perhitungan momen gitu ya, sigma F X sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Nah, sebelum kita mengetahui nilai dari sigma Fx sama sigma Fy, kita harus mengetahui di sigma M-nya dulu sama dengan 0. Nah, kita buktikan di sini. Sigma M, misalnya sigma M, apa ini, di B ya, sigma M sama dengan sigma MB sama dengan 0, ada gaya apa saja di sini reaksinya. Berarti ada gini ya. Ini RHB, ini RVB. C. Nah, ini D. Ini nih 24 ya. 24. Nah, ini jarak. Kita sigma MB. Kalau ingin mengetahui nilai reaksi vertikal di C, berarti kalian harus mencari dari sigma momen B sama dengan 0. Artinya yang ini kita tutup ya, kita abaikan, jangan dilihat, kita lihat yang di sebelahnya. Ada apa aja? Yang terdekat adalah RVC. Ya, RVC ke B, kita putar. Ini searah ya, kalau searah berarti dia negatif. RVC dikali 3,5 dikali 3,5, kemudian ada apa lagi ini, ada ini ya, ini ke B, dia searah juga, berarti diambil 70 dikali 1,2, kemudian ada ini, ada D ke sana, searah juga, semuanya searah ya, negatif berapa ini, 24 ya, 24 dikali 7 ya, ya ini 7 sama dengan 0. Nah, sehingga RVC itu sama dengan 70 dikali 1,2 ditambah 24 dikali 7 dibagi 3,5. Nah, ini hasilnya berapa? Coba hitung. Berapa hasilnya?
Izin bertanya Pak, itu yang 24 itu di dalam kilonewton ya Pak? Iya, kilonewton. Ini tuh 24. Baik, terima kasih Pak. Berapa hasilnya? RVC 72 Pak. 72. 72 kilonewton ya. Nah, ini yang RVC. Kita keep RVC-nya berarti di sini 72 kilonewton. Nah, kita cari yang nilai RVB. Artinya kalau RVB kita sini RVB berarti sigma MC-nya yang di 0 ya. Sigma MC sama dengan 0 artinya C-nya kita tutup. C-nya kita tutup, kita ganti ke RVB. RVB ke C berlawanan ya? Ya, berlawanan arah. Berarti RVB dikali 3,5 dia berlawanan arah, kemudian ini searah, ini juga searah, berarti negatif 70 dikali 1,2 negatif 24 dikali 3,5 sama dengan 0. Berarti RVB sama dengan 70 dikali 12 ditambah 24 dikali 3,5 iya, dibagi 3,5. Nah, ini hasilnya berapa RVB-nya? Kalau ada yang keliru, dikoreksi nggak apa-apa. Berapa hasilnya RVB? 48, Mbak. 48. RVB-nya 48, gitu ya. Nah, RVB-nya sudah ada, RVC sudah ada, nilai D sudah ada, A sudah ada, tinggal horizontal di B. Kalau ini kan gampang ya, karena dia yang bergerak di horizontal itu hanya ada dua, yaitu ini sama ini ya. Karena dia aksi reaksi, ingat besarnya sama, hanya arah yang berlawanan, berarti RHB itu sama dengan 70 kilonewton, gitu ya. Nah, coba kita buktikan secara vertikal. Sigma Fy sama dengan 0. Oh, ini belum ada itu ya, belum ada vertikalnya, berarti ini belum bisa dibuktikan. Jadi cukup sampai menentukan, itu ya, menentukan nilai reaksi di B, reaksi di C, sama reaksi horizontal di B. Nah, ini ya. Jadi yang pertama kalian buktikan dia kaku atau tidak dengan persamaan 2S diambil B, diambil R. Yang kedua kalian tentukan reaksi-reaksi yang tidak diketahui gitu ya. Nilainya, maksud nilainya yang tidak diketahui seperti reaksi di B, ini kan belum ada nilai dari horizontalnya, vertikalnya, kemudian reaksi di C juga vertikalnya belum ada. Nah, ini sudah dapat semua. Kemudian yang ketiga, baru kalian tentukan gaya tarik dan gaya tekannya yang terjadi. Nah, bagaimana gitu ya melihat itu semua? Nah, gampang gitu ya. Nah, tadi kan di sini ada R, H, B. Di sini ada R, V, C. Di E, R, V, B. Di sini ada R, V, C. Ini tuh 24 kilonewton. Tadi RVB-nya berapa? 48 ya? RVB-nya berapa tadi sama RVC-nya? RVC-nya tadi 72 Pak. 72. RVB-nya? RVB-nya berapa? 48 ya? Kalau nggak salah ya? 48, Mbak. 48.
Oke, dari sini kalian akan menentukan gitu ya gaya tekan dan gaya tarik dari masing-masing simpul gitu ya. Jadi ada simpul B, simpul C, simpul A dan simpul D. Nah, kalau di simpul B gitu ya, gaya tarik dan tekannya bagaimana gitu ya. Nah, karena yang berlawanan arah, yang aksi reaksi itu ini ada yang di vertikal ini gitu ya. Di vertikal, cuman kan di sini kan tidak ada batangnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini garis putus-putus gitu ya. Nah, ini garis putus-putus. Nah, gayanya adalah di sini, gitu ya. Kemudian ini juga garis putus-putus. Ini enggak sih di sini. Nah, jadi kalau di B, sebenarnya di simpul ini kita perlu mencari garis gaya yang ya tekan sama tariknya gitu ya, baik horizontal maupun vertikal. Nah, karena di B yang vertikalnya ini dia putus-putus, nah di sini kita bisa cari gitu ya, cari dari besar gaya tekan dari FBA-nya ini atau FAB. Nah, namun sebelum itu karena jarak antar batang BC sama CD itu sudah diketahui. Kemudian batang AC juga sudah diketahui, yaitu ini 1,2 meter. Sedangkan yang belum adalah jarak dari batang BA maupun batang AD. Gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, itu gampang. Tinggal pakai teorema segitiga. Gitu ya. Teorema segitiga yang mana ini kan A ya. Ini A, ini D, ini C. Nah, C ini udah diketahui 3,5. AC sudah diketahui 1,2. Nah, berarti untuk mengetahui nilai ini itu pakai rumus AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat, ya. Atau AD itu sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CD kuadrat. Nah, itu hasilnya berapa? 3,7, Bos. 3,7 ya? Oke. Berarti AD-nya kita tulis di sini 3,7. AD sama AB itu kan sama ya. 3,7. Ini 3,7. Nah, dari sini nanti kita akan cari gitu ya besarnya gaya yang terjadi di apa namanya di AB atau BA ya. BA. Bagaimana gitu ya? Karena dia ke atas gitu ya. Ini kan F-nya ya, FBA. Nah, ini yang FBA Y, ini FBA X. Nah, karena kita pengen cari yang di vertikal, nah berarti FBA X itu sama dengan FBA X apa Y ya, FBA Y itu FBA kalau Y berarti sin ya, sin theta sama dengan FBA BA dikali sin theta, ya. Nah, kita ambil di sini adalah 3,7, yang ini 3,5, kemudian yang lurusnya adalah 1,2. Nah, karena sin berarti sin demi depannya adalah ini 1,2 ya, berarti 1,2 miringnya 3,7. Nah, ini nilai dari si ini gitu ya, nilai dari si FBAY ya. FBA 1,2 dibagi 3,7. Nah, sehingga kalau kita ingin mengetahui nilai dari gaya ya, gaya vertikal, kayak vertikal ya, jumlah gaya vertikal di apa namanya? Di B ya. Di B itu sama dengan 0 karena harus seimbang. Maka yang vertikal di B itu apa aja? Yaitu ada RVB dikurangi FBAY ya. Nah, berarti RVB-nya berapa? 48. Ini sama dengan 0 ya.
dikurangi FBA-nya itu ini. FBA dikali 1,2 dibagi 3,7 sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga FBA ini bisa sama dengan FBA sama dengan pindah ruas ya, 48 dikali 3,7 dibagi 1,2. Nah, berapa nilai dari FBA-nya? Silakan dihitung. 148, Pak. 148 ya. Hasilnya 148 kilo Newton. Ini nilai dari FBA. Nah, ini kita sudah dapat ya. Gaya, maksudnya gaya tekan dia ke sana. Tarik ya. Ini berarti ini sama ini gitu ya. Nah, ini gaya tarik-menarik sebesar 148 kilo Newton. Nah, itu kita sudah ketahui gitu ya yang di B. Nah, sekarang kita tentukan yang di D gitu ya. Yang C sama A nanti belakangan karena ini bagian tengah-tengah. Yang di D juga sama gitu ya. Yang vertikal ke bawahnya 24 dicatat dulu ya. Dicatat dulu karena ini mau saya hapus. Yang ini silakan dicatat. Yang bagian ini karena mau saya hapus. Kalau masih bingung, silakan tanyakan. Oke, sudah dicatatnya. Boleh saya lanjut? Gimana? Saya lanjut ya.
Oke, ini saya lanjut, ini saya hapus. Juga saya rasa sudah. Oke, kita lanjut di menentukan gitu ya, gaya-gaya yang terjadi di D. Nah, di D ini reaksinya sudah ada 24 kilonewton. Nah, berarti kita tentukan yang gaya ke atasnya, gaya tekannya, tekan maupun tariknya. Berarti di sini ada di sini ya. Nah, sedangkan yang putus-putusnya, yang vertikal ke atas ini sama ini ke bawah. Nah, karena ini juga sama sebenarnya kasusnya seperti yang di B, gitu ya. Kita mencari nilai yang FAD X. Ini D ya. Ini F AD. Oh, ini Y, ini X. Nah, ini FAD-nya. Ini FAD-nya. Berarti kalau untuk menentukan si FAD Y itu sama dengan FAD karena dia di Y gitu ya, berarti menggunakan sin theta. Nah, FAD dikali sin tetanya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Sin demi ini 1,2. Depannya adalah 1,2, miringnya adalah 3,7. 3,7 ya. Nah, sehingga untuk mengetahui besar gitu ya, gaya vertikal yang ada di D, berarti sigma vertikal D sama dengan 0, yaitu ini 24 kilonewton, 24 dikurangi ini ya, FAD dari Y-nya. FAD dari Y itu yaitu ini ya, FAD dikali 1,2 dibagi 3,7. Nah, sehingga FAD sama dengan 24, pindah ruas saja ya, dikali 3,7 dibagi 1,2. Nah, nilai FAD-nya berapa? Silakan dihitung. 74, Pak. 74, Pak. 74 kilonewton ya. Ini saya nggak ngitung ya, jadi ini angka-angkanya ngikutin perhitungan kalian ya. Berarti ini 74 set ya. Oh, yang ini belum ini ya. Ini 74 kilonewton. Oke, sudah gitu ya. Di D sudah reaksinya, gaya-gaya tekannya sudah ada, di B juga sudah ada. Kita kemudian cari yang di C. Nah, kalau di C ini gampang. Kita tidak perlu memperhitungkan gitu ya sebenarnya. Karena memang ya ini sesuai dengan karena ini kan ada horizontal ya. Horizontal yang ke sini dia menekan ke sini sama karena dia ke atas ya. Sini. Nah, berarti di sini kan 70 ya. 70. Jadi yang di sini 70 kilonewton, yang FBC, yang FCD gitu ya, horizontal ke CD 70 kilonewton. Kemudian vertikal yang C ini karena dia 72, berarti ini juga 72 kilonewton. Yang C gampang, tinggal besar karena besarnya itu kan sama ya, cuman arahnya aja yang berbeda. Nah, kita kemudian terakhir mencari yang di A, gitu ya, yang di A. Oke, saya hapus dulu. Mencari yang di A karena dia arah sesungguhnya. Nah,
Nah, gini ya. Nah, ini yang kita cari. Nah, sedangkan yang horizontalnya itu ini ya. Nah, ini horizontalnya. Horizontalnya FABX gitu ya. Ini FABX, kemudian ini adalah FAB-nya gitu ya. Ini horizontalnya. Ini yang bagian depannya gitu ya. Karena dia yang dicari adalah horizontal gitu ya, berarti FABX. FABX sama dengan FAB dikali cos theta gitu ya. Sehingga ini sama dengan FAB dikali cos theta itu berarti samping per miring. Bentar, ini mana pensilnya? Sampingnya, bentar. Sampingnya ini, nah ini, sampingnya ini ya. Oh iya, berarti 3 ya, 3,5. 3,5 sama miringnya, ini kan miringnya ya, miringnya 3, berapa tadi? 3,7 ya, 3,7. Ya kan, jarak dari AB 3,7 ya, apa 3,2 perhitungannya tadi? 3,7, Pak. Ya, 3,7 ya. Oke, 3,7. Nah, ini persamaannya gitu ya. Begitupun dengan yang di sini itu ya 70 ya. Iya, berarti 70 dikurangi FAB 3,5 dibagi 3,7. Ya sebenarnya ini sudah ada sih FAB-nya gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti sebenarnya ini sudah ada catatannya gitu ya. Nanti kalian tinggal pahami kembali. Cuman nah ini ya, ini cara pertama gitu ya. Kalian tentukan dia stabil atau tidak. Nah, ini dengan persamaan pengecekan stabilitas, ini cara yang pertama. Cara yang kedua itu pengecekan dari reaksi-reaksinya, berapa besarnya. Nah, ini kan benar ya, 72 RVC-nya, RVB-nya 48, dia ketika dicek ini 0 gitu ya. Horizontalnya juga, kemudian setelah itu yang kalian lari masuk ke tahap ketiga, yaitu penentuan dari gaya-gaya tekannya. Nah, kalau ini kan untuk menentukan ini, gaya tekannya, nah ini ya, ini sudah ada semua, dari simpul di B, di D, di A, maupun di C. Cuman ingat, ntar laptopnya ini error. Nah, cuman kalian perlu ingat, ini tuh bukan FCA ya, ini adalah FBA. Ini salah ini. Ini FBA ya. Ini juga FBA atau FAB sama aja lah. FAB atau FBA bukan FCA. Yang lainnya ini sudah betul ya. Sudah saya cek ini betul. Nah, ini untuk perhitungan di simpul B, reaksi-reaksinya horizontal gampang gitu ya. Yang vertikal tadi yang sudah saya jelaskan. Ini yang di D juga gampang. Ini sama seperti yang di B. Yang A tadi yang barusan saya jelaskan, nah ini ya, ini ditambah ini, jadi kanannya sama kirinya sama dengan 0. Ini hanya untuk membuktikan saja, ya sama dengan 0 atau tidak. Karena yang simpul di A itu kan sudah tahu ya, sudah tahu dari si simpul si B sama simpul si D. Gitu ya. Nah simpul C ini gampang, sebenarnya tidak perlu pakai persamaan juga, nggak jadi masalah. Tinggal kalian lihat samping kiri kanannya. Nah itu karena besarnya sama, cuma hanya arahnya aja yang berlawanan. Itu kemudian hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah bentuk gaya-gaya tekan yang mungkin secara kasat mata kalian tidak
mengetahui gitu ya di konstruksi jembatan yang ada di lapangan. Kalau jembatan yang ada di lapangan ya kalian secara kasat mata ya seperti itu gitu ya bentuknya. Tetapi kalau kalian simulasikan dengan SolidWorks atau ANSYS atau software yang lainnya, nah itu nanti akan ada gaya-gaya tekannya arahnya bagaimana gitu ya. Nah itu dari software gitu ya, langsung dimasukkan angka-angkanya keluar. Kalau dari perhitungan itu ya kalian bisa secara manual. Tetapi kalau secara manual itu ya agak pusing dikit gitu ya, fokus karena banyak gaya-gayanya dan agak sedikit menguras tenaga sehingga kalian karena di dunia digital ini sudah berkembang sangat pesat dan software sudah sangat canggih, jadi bisa kalian input-input dengan menggunakan software. Tetapi biar konsep dan dasar teorinya kalian paham gitu ya. Nah, maka mekanika teknik ini akan membantu kalian gitu ya untuk menentukan arah-arahnya kenapa bisa seperti itu. Nah, itu dengan teori-teori yang seperti ini. Oke, sampai segini saja untuk pertemuan kita pada siang hari ini gitu ya. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan nggak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian gunakan waktu sisa ini untuk latihan gitu ya. Soal latihannya mungkin ini saja. Pak, saya mau izin bertanya. Oh ya, silakan. Di soal sebelumnya yang digambar ini, Pak. Yang mana? Yang selanjutnya. Selanjutnya, yang Ya, mana? yang iya Pak, yang ini. Ini Pak, kan tanda reaksinya yang 48 kilonewton itu ke bawah. Terus yang 72 kilonewton itu ke atas. Tapi yang sebelumnya Bapak bikin itu arah keduanya itu ke bawah. Itu untuk menentukannya bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Oh, oke oke oke. Nah, itu untuk menentukannya. Jadi karena di sini ini kan ada tarik gitu ya. Ada gaya tarik ke sana, artinya ini juga ke sana gitu ya. Karena dia ditarik gitu ya. Nah, ini kan konstruksi batang kalau di jembatan itu ya bagian bawahnya lah sebagai pelintas jalannya. Dia ditarik ke sana gitu. Sehingga jembatan yang bagian pondasinya dia akan menarik ke bawah gitu ya. Intinya gaya tarik menarik aja sistemnya. Nah, ini gitu ya. Nah, ini tuh karena ada dua gitu ya, yang batang vertikal gitu. Ada yang dia menariknya ke sana gitu ya. Ada yang menekannya ke sini gitu ya, menekan ke sini sehingga gaya tolak gitu ya, dari gaya tekan yang ini itu ya berarti ke atas gitu ya. Yang ininya ke bawah, ininya ke atas. Intinya yang kalau misalnya seperti ini itu konsep dari apa ya, dari brainstorming kalian aja melihat gambar ini yang menarik yang mana gitu ya, yang menekan yang mana. Jadi arahnya itu sesuai dengan dari apa ya, gaya tekan dan gaya tarik yang terjadi ketika beban ini kalau menarik ya berarti yang satunya yang menekan gitu ya. Jadi ya tolak menolak atau aksi reaksi itu. Jadi yang sebelumnya itu sebenarnya yang betul memang ke atas ya, bukan ke bawah. Tadi sebelumnya yang saya jelaskan itu keliru ya. Jadi yang betul itu ke atas, bukan ke bawah. Kenapa? Karena di sini ada penekanan, gitu ya. Ada penekanan dan di sini ada penekanan ke atas, yang ini penekanan ke bawah. Karena kan ini kan dalam satu batang vertikal, yang mana kedua-duanya yang satu narik ke atas, yang satu narik ke bawah. Jadi konsep, paham ya? Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk memahami arah tekan dan tarik itu memang tidak ada aturannya ya, maksudnya tidak ada teori ini harus menekan, ini harus menarik. Secara konsep kalian aja, wawasan dan pengalaman kalian di luar gitu ya, atau di lapangan. Oh ini tuh menarik gitu ya, ini menekan. Gitu. Kalau misalnya ada yang ini menarik, berarti satunya berlawanan. Atau gambar detailnya yang tadi itu, yang gambar di akhir. Nah, ini. Nah, ini gambar dari detilnya gitu ya. Nah, ini pasti berlawan. Nah, ini tuh ada di sana gitu ya. Juga di sini ini begini. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, ini silakan ini kalian kerjakan latihan. Ini soalnya ini ya bentuk
Kalian mau soal yang A atau yang B? Mau yang A atau yang B? Apa? A ya. Oke. Cari yang A. Berarti ini tinggal katakan ini bentar. Hanya 2 meter. 2 meter kepanjangan nggak ya? Enggak lah ya. 2 meter. Ininya 1,5 meter. Ini 1,5 meter. 1,5 meter. 1,5 meter. Kemudian di sini ada garis sana ya. Berapa kilonewton? 185 ya. 85 kilonewton. Apalagi yang nggak diketahui. Sudah ya, ini diketahui semua ya. Artinya kalau ini 2 meter, berarti ini berapa panjangnya ini? Batang ini, panjangnya berapa ini? 1 meter, Pak. 1, Pak. Ya. Oke, 1, Pak. Oke, latihannya ini gitu ya. Silakan tentukan cara-caranya seperti yang sudah saya bahas barusan gitu ya. Nanti dikumpulkan minggu depan paling lambat hari Rabu jam 12 malam. Dikumpulkan di Google Classroom dalam format PDF. Oke, ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Pak, untuk penamaannya sendiri formatnya gimana, Pak? Nama apa tuh? Nama biasa ya, nama lengkap _NIM. Baik, Pak. Ada lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada, sebelum saya cukupkan ya informasi karena sampai detik ini yang 7 orang ya, 7 orang yang remedial belum datang di prodi gitu. Jadi saya tunggu paling lambat besok. Waktunya terserah kalian, tidak menyesuaikan saya nggak apa-apa, walaupun saya full besok ngajar, nanti tinggal kalian ambil soalnya di meja saya dan dikerjakan di ruangan prodi juga gitu. Kebetulan ya adalah kursi-kursi kosong gitu ya. Nanti silakan datang di Prodi Teknik Sistem Energi Gedung D ruang 207, di bawah lembar kertas untuk jawabannya, mau HPS nggak apa-apa, portofolio nggak apa-apa, dan alat tulisnya di bawah sama kalkulatornya gitu ya untuk mengerjakan soal remedial. Soalnya sama seperti UTS gitu ya. Dan saya harap kalian ya dapat, ya seharusnya dapat 100 gitu ya untuk menutupi kekurangan kalian yang kemarin. Jadi silakan yang mau ujian remedial jangan lupa dipersiapkan sebaik mungkin, dipelajari lagi supaya nilai kalian bisa naik ya, karena minimal 80 nilai. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya cukupkan untuk perkuliahan kita pada hari ini.